Jika berbicara logistik akan sangat luas cakupannya. Namun dalam kaitan masa pandemi COVID-19 yang kita bahas saat ini, maka dapat kami fokuskan pembahasan antara lain berdasarkan klasifikasi logistik terkait komoditas yang ditangani, moda transport yang digunakan, dan tata kelola distribusi transaksinya. Melihat jenis komoditi yang berdampak saat ini, lebih dirasakan bagi komoditi ekspor, komoditi industri manufaktur, terutama untuk produsen otomotif, produsen elektronik, dan sejenisnya. Sedangkan sebagian menjadi peluang, terutama bagi komoditi retail, diantaranya industri alat kesehatan, obat-obatan, produsen masker, sanitizer, makanan minuman berbasis online, dan sejenisnya. Jika kita melihat kegiatan logistik dari jenis moda transport, maka hampir dipastikan moda transport yang berbasis angkutan barang untuk produsen manufaktur sangat terdampak berat. Angkutan laut juga berbasis barang bulky dan kontainer mengalami kondisi yang berat pula. Dan semakin turun demand-nya di dalam kurun waktu berlakunya PSBB dan larangan mudik ini yang sangat berdampak terhadap kegiatan mereka. Apalagi mungkin jenis moda transport angkutan umum selama ini juga dimanfaatkan untuk angkutan barang, sepertinya akan sangat parah dampaknya. Kemudian bila kita lihat dari jenis tata kelola distribusinya, maka saat ini yang menjadi angin segar bagi transaksi logistik berbasis online atau daring, di mana mereka menerapkan pola transaksi C2C dan B2C. Sementara untuk kegiatan yang berbasis B2B, ya seperti contoh logistik manufaktur, logistik ekspor, telah menjadi kebalikannya, sangat terdampak berat. Terdampaknya penurunan logistik terkait industri manufaktur dan ekspor hingga tergerus sampai 70% penurunan yang terjadi karena terhentinya kegiatan aset moda transport yang digunakan, berkurangnya aktivitas tenaga kerja yang harus menyesuaikan dengan demand yang tersisa, serta kondisi pergudangan yang juga mengalami kekosongan barang akibat tidak ada lagi suplai bahan baku atau alokasi persediaan barang jadinya. Sementara kegiatan antaran barang online dan kurir mengalami kenaikan hingga 15-30% dari kondisi normal sebelumnya, di mana akibat perubahan pola belanja masyarakat dalam penerapan PSBB dan larangan mudik. Bagi pelaku logistik yang terdampak berat, terutama yang berbasis transaksi B2B, di masa penanggulangan COVID-19 akan sangat kesulitan terutama dalam masalah arus kas perusahaan atau cash flow, di mana biaya harus terus berjalan, sedangkan pemasukan semakin surut dan berat. Bahkan kesulitan untuk menagih pembayaran atas jasa yang mereka telah lakukan. Sebagian pelaku usaha mencoba mengatasi arus kas dan cash flow dengan mengubah cara termin pembayaran transaksi jasa mereka, bahkan sampai mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Walaupun angkutan barang masih dapat melakukan kegiatan selama masa PSBB, namun tidak memberikan dampak positif yang besar bagi pelaku logistik secara umum. Mereka terdampak karena demand-nya yang terhenti, disebabkan kehilangan pangsa pasar serta penerapan protokol PSBB yang tetap harus dijalankan. Melihat kondisi tersebut yang tidak dapat kita pastikan saat ini sampai kapan akan selesai, maka sangat besar harapan terbantu secepatnya dari pemerintah kepada pelaku logistik yang terdampak tadi melalui stimulus perpajakan, stimulus perbankan, lalu juga keringanan terhadap beban iuran BPJS, relaksasi penghapusan biaya untuk pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dan sejenisnya. Terima kasih.